semuanya, balik lagi di channelku Aku Anime dengan Admin 9 di sini. Di video kali ini, gue bakal bahas anime yang berjudul Roku Denshi Majutsu Koushi to Akashic Records atau disingkat Rokuaka. Tapi kali ini, gue bakal bahas santai aja mengenai anime ini. Gue bakal bahas fakta-fakta mengenai Glenn Radars, yaitu karakter utama dalam seri ini. Di awal cerita, Glenn Radars berperan sebagai guru pengganti yang mengajar di kelas 2 yang berisikan Sistine, Rumia, dan yang lainnya. Tapi Glenn tidak memiliki semangat mengajar dan bermalas-malasan dalam kelasnya hingga membuat Sistine jengkel dan mengajaknya duel sihir. Dalam duel tersebut, Sistine mengalahkan Glenn dengan mudahnya, tapi Glenn tidak mau mengakui kekalahannya. Keesokan harinya, Glenn malah semakin malas untuk mengajar, dan Sistine lagi-lagi memarahi Glenn hingga akhirnya Glenn kebingungan kenapa murid-murid di sana sangat ingin belajar sihir. Padahal menurutnya sihir hanyalah sebuah alat untuk membunuh. Hal itu pun membuat Sistine menamparnya dan semakin membencinya. Setelah Glenn berbicara dengan Rumia, Glenn akhirnya meminta maaf pada Sistine pada keesokan harinya dan mulai mengajar layaknya seperti seorang guru. Oke, setelah gue bahas sedikit mengenai Glenn dalam awal cerita Rokuaka, gue bakal langsung bahas fakta-fakta mengenai masa lalu Glenn yang pasti belum kalian ketahui. Dan mungkin info ini akan berisi spoiler, jadi persiapkan diri kalian. Fakta pertama adalah masa lalu Glenn. Glenn Radars bukanlah nama asli dari Glenn. Nama itu adalah nama yang diberikan oleh Celica. Aslinya, Glenn Radars adalah nama seorang bocah yang ditemui oleh Celica sekitar 9 tahun sebelum cerita Rokuaka dimulai. Berdasarkan light novel Rokuaka volume 5,5, pada 9 tahun sebelum cerita Rokuaka dimulai, Celica menerima tugas dari Ratu Alicia VII untuk membebaskan sebuah desa. Saat Celica berkunjung ke desa tersebut, dan secara tidak sengaja Celica menemukan seorang bocah bernama Glenn Radars. Celica kaget karena hanya anak itu yang berani berbicara dengannya tanpa rasa takut. Celica dikenal sebagai Ashen Witch yang terkenal sebagai senjata kerajaan saat itu. Oleh karena itu, dia ditakuti oleh semua orang. Celica akhirnya berteman dengan bocah bernama Glenn itu dan melindunginya dari musuh. Tapi tak berselang lama, ternyata Glenn mengkhianati Celica dan menusuk Celica dengan pisau. Terungkaplah ternyata Glenn itu adalah budak dari Henrietta Doll. Henrietta adalah seorang lich yang dapat mengendalikan makhluk hidup yang kekuatannya itu disebut sebagai puppeteer. Henrietta sangat terobsesi untuk menjadi orang terkuat. Oleh karena itu, dia berencana melenyapkan Celica agar dia menjadi yang terkuat. Tapi rencananya tidak berjalan mulus karena Celica tidak mati dari tusukan itu. Untuk mengalahkan Henrietta, Celica menggunakan Extinction Ray. Tapi sempat ragu karena ada Glenn di sebelah Henrietta. Tapi mengingat pengkhianatan yang telah dia buat, Celica melepaskan sihirnya pada Glenn dan Henrietta. Mereka berdua pun langsung lenyap. Lalu Celica menelusuri sebuah base atau markas Henrietta dan menemukan sebuah kamar tersembunyi yang ada di ruang bawah tanah. Dia menemukan seorang anak laki-laki yang kehilangan ingatannya. Celica memungut anak itu dan memberikannya nama Glenn Radars, dan jadilah Glenn seperti yang kita kenal sekarang ini. Fakta kedua adalah sihir Glenn Radars. Dalam serial animenya, Glenn itu sebenarnya sangat lemah meski memiliki original magic The Fool yang dapat menghapus sihir. Glenn sebenarnya memiliki pengetahuan luas mengenai sihir, tapi dia tidak memiliki kapasitas sihir atau mana untuk merapalkan mantra sihirnya. Glenn tidak bisa menyingkat rapalan sihir seperti yang dilakukan oleh orang lain. Setiap penyihir memiliki kepribadian masing-masing, dan kepribadian ini sangat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam merapal sihir. Gua nggak akan terlalu bahas mengenai kepribadian ini, karena gua sendiri pun masih belum mengerti maksudnya. Tapi yang telah gua pahami, intinya kepribadian ini bakal menentukan sihir seseorang. Kepribadian Glenn membuatnya tidak bisa menyingkat mantra, hingga seluruh mantra yang dia bacakan akan lebih panjang, dan semakin panjang suatu mantra, maka mana yang terkuras akan semakin besar. Lebih lanjutnya dibahas di poin berikutnya. Fakta berikutnya adalah masa kecil Glenn. Setelah Glenn diangkat menjadi anak angkat Celica, Glenn bersekolah di Akademi Sihir Alzano. Ya, ternyata Glenn adalah alumni dari sekolah yang ditempati oleh Sistine dan Rumia. Di masa-masa sekolahnya, Glenn selalu dibully karena dia sangat lemah. Saat dirinya masuk akademi, Glenn tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia tidak akan bisa menjadi penyihir sekelas Celica atau menjadi Mage of Justice yang sangat dia impikan. Bahkan Celica sendiri telah menyebut bahwa Glenn itu tidak akan menjadi seorang penyihir karena dia tidak memiliki bakat sama sekali. Hal ini membuat Glenn marah pada Celica, karena meski Celica sudah tahu, dia tidak memberitahukan fakta itu pada Glenn. Glenn pernah kabur dari rumah karena di sekolah Glenn dibully hanya karena dia tidak bisa menggunakan sihir Shock Bolt. Untungnya ada seorang wanita bernama Nina yang menyelamatkan Glenn dari pembulian. Dari sinilah Glenn dan Nina mulai berteman.
Glenn bercerita tentang dirinya yang sangat buruk dalam sihir dan menerima dirinya tidak memiliki talenta apapun dalam sihir. Tapi Nina mendukung apapun yang diimpikan oleh Glenn. Nina malah terkagum dengan usaha yang dilakukan oleh Glenn untuk menjadi seorang penyihir. Hal inilah yang mendorong Glenn untuk lebih berusaha lagi dalam mewujudkan mimpinya. Singkat cerita, karena usaha dan kerja kerasnya, Glenn berhasil menciptakan original magic-nya yang bernama The Fool's World. Nama itu terinspirasi dari original magic milik Celica, yaitu My World. Alasan dia menciptakan original magic yang dapat menghapus semua sihir adalah karena dia tidak mungkin bisa menang duel sihir satu lawan satu dengan lawannya. Oleh karena itu, original magic-nya ini lebih cocok dengannya yang mengandalkan tangan kosong. Glenn menggunakan original magic-nya itu untuk menyelamatkan Nina dari tangan sepupunya yang bernama Danny. Setelah itu Nina berpisah dengan Glenn untuk membantu ayahnya. Setelah sekolah 4 tahun, Glenn pun lulus dari Akademi Sihir Alzano. Dan Bernard Jester langsung merekrut Glenn menjadi Imperial Court Magic Corps di umur 15 tahun dengan codename The Fool. Fakta keempat adalah hubungan Glenn dengan Rumia. Seperti yang ditampilkan dalam anime, tersirat bahwa sebelumnya Glenn pernah bertemu dengan Rumia. Lalu apa sebenarnya yang terjadi di masa lalu antara Glenn dengan Rumia? Untuk menjelaskan hal ini, gue harus menjelaskan kejadian 3 tahun sebelum cerita Rokuaka dimulai. Dalam periode waktu itu dijelaskan bahwa Rumia sebenarnya anak kedua dari Ratu Alicia VII yang bernama asli Ermiana Elkel Alzano. Ibunya telah memalsukan kematian Ermiana karena Ermia dianggap tidak cocok sebagai putri kerajaan. Alasannya adalah karena Ermiana memiliki kekuatan supernatural yang kemungkinan dapat memicu perang antar negara. Oleh karena itu, Ratu Alicia VII memalsukan kematian anaknya sendiri dan menitipkan Ermiana kepada keluarga Fibel dengan nama baru yaitu Rumia Tinggal. Mau bagaimanapun, Ratu Alicia melakukan itu demi kebaikan negeri dan anaknya sendiri. Awalnya saat Rumia tiba di kediaman keluarga Fibel, dia tidak bisa langsung akrab dengan Sistine. Dan di suatu hari, Rumia malah diculik oleh sekelompok kriminal. Para penculik itu salah mengira Rumia sebagai Sistine. Jadi di sini, para penculik itu awalnya berniat menculik Sistine, tapi mereka malah nyulik Rumia. Ratu Alicia yang mendengar bahwa Rumia diculik pun langsung meminta bantuan pada Glenn untuk menyelamatkan anaknya itu. Singkat cerita, Glenn berhasil menyelamatkan Rumia dan berjanji bahwa dirinya akan selalu melindunginya. Perkataan Glenn saat itu menyentuh hati Rumia, hingga saat ini pun dia masih mengingat perkataan Glenn meski tidak tahu orang yang menyelamatkannya itu adalah Glenn. Saat Rumia kembali ke rumah Fibel, Sistine langsung meminta maaf karena dia telah membuat Rumia berada dalam kondisi bahaya, dan mereka berdua pun menjadi sahabat hingga sekarang. Fakta kelima yaitu masa lalu Glenn dengan Sarah Silvers. Glenn dulunya memiliki seorang partner selama dirinya bergabung dalam Imperial Court Magic Corps. Partnernya adalah Sarah Silver. Tapi sayangnya Sarah Silver harus mati saat insiden pengkhianatan yang dilakukan oleh Jatis Lovan. Jatis Lovan adalah seorang anggota Imperial Court Magic Corps dengan codename The Justice. Saat Jatis masih menjadi anggota Imperial Court Magic Corps, dia melihat Glenn yang tidak memiliki talenta dan selalu meremehkan Glenn. Tapi Glenn selalu selamat dan menyelesaikan semua tugas yang diberikan padanya. Jatis kemudian kaget, karena Glenn telah melampaui semua kalkulasi dan ekspektasinya. Jatis mulai menganggap Glenn sebagai rival yang setara dengannya. Tapi pada suatu hari, Jatis menerima sebuah kunci dari pemimpin Researcher of Divine Wisdom yang bernama Ferod Perif. Kunci itu ternyata membongkar seluruh rahasia di balik berdirinya kerajaan Alzano. Jatis kemudian menganggap bahwa hal itu sangat berbanding terbalik dengan prinsip keadilan yang dia punya. Jatis berencana untuk berkhianat pada kerajaan Alzano dan menyebarkan teror di mana-mana. Jatis telah membunuh banyak orang dengan menggunakan angel dust, ya semacam obat-obatan untuk mengubah orang menjadi zombie gitulah. Dari sinilah Eve Ignite selaku pemimpin dari korps penyihir memerintahkan Glenn dan Sarah Silvers untuk menghentikan Jatis. Tapi sayangnya Sarah Silvers mati dalam tugas ini. Tapi pada akhirnya Glenn berhasil membunuh Jatis. Tapi meski Glenn sudah yakin dia telah membunuh Jatis, faktanya Jatis masih hidup hingga sekarang. Entah bagaimana dia bisa selamat dari Glenn saat itu. Lalu setelah insiden ini, Glenn menyalahkan Eve Ignite karena tidak mengirim bantuan pada mereka yang menyebabkan Sarah mati. Tapi ada sebuah fakta di balik Eve tidak mengirimkan bantuan pada Glenn saat itu. Awalnya yang menyarankan untuk mengirim Glenn dan Sarah dalam misi ini adalah ayah dari Eve yaitu Azel Ignite. Eve sebenarnya sudah menentang keras keputusan ayahnya yang mengirim 2 orang yaitu Glenn dan Sarah untuk menghentikan Jatis. Dan di saat itu Eve juga menyarankan ayahnya agar mengirim Albert sebagai bala bantuan untuk Glenn dan Sarah. Tapi ayahnya menolak saran Eve.
karena menurutnya itu dinilai dapat mengurangi reputasi keluarga Ignite. Ayahnya juga menyebut bahwa mereka berdua yaitu Glenn dan Sarah hanya dipakai sebagai umpan, dan alhasil Sarah pun terbunuh dalam misi itu. Eve Ignite pun mengatakan bahwa dialah yang bertanggung jawab atas kematian Sarah Silver karena tidak mengirimkan bantuan. Glenn mulai membenci Eve dan kemudian meninggalkan korps penyihir, lalu kemudian kembali ke rumah Celica sebagai pengangguran. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kali ini. Semoga video ini dapat menjawab sebagian pertanyaan kalian. Jika kalian ada saran, kritik, atau request mengenai video yang gua buat, silahkan komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.